Tersisa 2 saja dan Yuhai juga sepertinya tertangkap basah oleh player-player dari GPX setelah dia membuka tembakan menuju ke arah Cleon. GPX masih bertahan dengan 3 playernya, tapi hati-hati di depan sana sudah ada PJEV dan bahkan ada BMW juga yang mengganggu. Zuxi berhasil untuk mendapatkan 1 player dari GPX. 1 knockdown penting didapatkan oleh pemain-pemain dari PJEV. Sejauh ini PJEV baru saja mendapatkan 1 elimination, tapi ternyata Rosemary masih ada. Rosemary belum dipulangkan. Ternyata Rosemary punya sebuah jurus untuk dia bangkit lagi. Wow, ini menarik di sini. Berarti kita bisa bilang dari Alter Ego tadi cukup cepat ya untuk melakukan revive terhadap Rosemary dan mereka masih lengkap, masih bisa mendapatkan compound-compound kecil juga. Lihat penyebaran dari Alter Ego. Ini enak banget, nyaman banget buat nyayurin siapapun yang mau ke area mereka. Ya, sebuah jurus rawa rontek ternyata dimiliki oleh pemain dari Alter Ego, tapi Okta di sisi lain tumbang. Kita melihat juga Flekido mampu ditumbangkan oleh Bogel. Kita melihat bagaimana Glue dari tadi nggak ada close combat Cijel. Mereka terus menjaga mid range terus-terusan supaya mereka bisa melakukan elim tanpa adanya close combat. Tapi ini yang menarik di sini juga dari GPX kayaknya bakal tabrak menuju ke arah PJEV. Masih bertahan dengan 4 player, tapi ini cukup barbar juga dari 2 player dari GPX. Yoru dengan DBS-nya tidak terkalahkan, nggak bisa maju lagi, tapi Microboy dengan kawan-kawannya masih bertahan di satu kompon yang sama juga. GPX satu lagi di mana? Oh, di belakang. Justru tadi Yoru yang mendapatkan knockdown bukanlah pemain PJEV. Mereka secara tidak langsung dibantu oleh Alter Ego kalau nggak boom tadi. Gua lupa, tapi bukan PJEV yang mendapatkan knockdown tersebut. Oke, tadi gua kira dari PJEV, tapi ternyata memang kalau kita ngomongin dari Sanhok, area tuh terbuka ya kan, dari segi manapun, sudut manapun harus pintar menjaga badan. Itu yang membuat permainan di Sanhok ini susah ketika sedang melakukan rotasi di late game. Ya inilah sebuah dampak dari terlalu lama para tim-tim ini menjaga di area luar. Terlalu lama mereka belum melakukan rotasi sehingga tim-tim yang sudah berada di dalam bisa menjadi gatekeep menuju ke arah tim yang terlambat itu tadi. Ini yang selalu terjadi saat Sanhok dimainkan. Tim seperti 21 NFT mereka harus berhati-hati karena tempat yang bisa saja tempat yang mereka inginkan udah ada orangnya. Seperti yang saat ini sudah ada Gremory di sana. Gremory tahu apa yang dilakukan. Gremory melemparkan sebuah granat walaupun belum ada knockdown yang dia hasilkan. Tapi mepet banget posisi Gremory sama Blue Zone yang langsung merangkak masuk ke arah bagian dalam. Tapi badannya sudah tergesek-gesek oleh rumput dan juga Blue Zone. Sementara itu GPX pulang. GPX sudah tereliminasi juga. Tapi Boychill di sini masih berusaha untuk membuktikan kapabilitasnya. Dan itu dia shotgunnya membawa 21 NFT menuju ke arah bagian dalam. Tiba-tiba Glue Squad sudah mendapatkan 5 elimination. Pola permainan yang cukup baik lagi-lagi ditunjukkan oleh Glue Squad. Di sisi lain Luxi juga mendapatkan Apip. Untuk saat ini 21 NFT pun sama menyusul dengan 5 elimination yang mereka kumpulkan. Maxius, pemain yang selalu menggunakan peci saat kita lihat di POV di GH dari Void, melemparkan granat menuju ke area depan. Boychill yang diincar, Boychill yang dituju. Sudah tepat arahnya, tapi apakah jaraknya tepat? Boychill justru ke arah Blue Zone. Hati-hati Boychill. Wih, offside tadi. Dan itu dia, udah gak bisa lagi kemana-mana, bakal langsung dihantam saja oleh pemain-pemain dari Void. 5 tim tersisa di sini, masih banyak yang utuh. Udah enggak, hanya tersisa Void dan juga Alter Ego saja yang masih utuh, sementara yang lainnya sudah bonyok-bonyokan. Bahkan granat dari Rosemary mendapatkan satu persatu player-player dari PJEV. Ini menarik banget, mereka sama sekali tidak berdekatan, hanya dengan granat saja cukup untuk bisa melumpuhkan player-player PJEV. Inilah sebuah kekuatan rawa rontek dari Rosemary. Ternyata saat dia tadi berhasil dibangkitkan, dia kembali menjadi pemain yang sangat-sangat menakutkan. Apa yang dilakukan oleh Rosemary sangat-sangat luar biasa. Mendapatkan keuntungan dengan elimination demi elimination. Bahkan kembali lemparan menuju ke area depan, diincar satu pemain dan kembali Fnatic dapat lagi. Alter Ego tiba-tiba mendapatkan 9 total elimination untuk sementara waktu. Inilah jurus membunuh tanpa menyentuh dari Alter Ego menuju ke arah PJEV. Tiba-tiba sisa 1 aja. Benar-benar tidak berdaya. Sama sekali tidak ada close combat yang mereka lakukan. Cukup dengan utility saja yang ditimpuk-timpuk. Dan Glue Squad ada perkembangan untuk di match kali ini. Pulang dengan 7 poin. Dan PJEV juga pulang. Berarti ini hanya tersisa Boom, Void, dan Alter Ego saja. 3 tim yang memang kuat banget di Sanhok, Sanskui. Betul, tapi lagi-lagi Void, lagi-lagi Boom. 2 tim yang nampaknya masih terus ingin poin demi poin yang lebih tinggi lagi. Mereka sangat kokoh di atas klasemen, di klasemen atas maksud saya. Dan terus kita melihat bahkan saat ini pengejaran terus terjadi dari Alter Ego. Mereka harus memenangkan match ini kalau mereka ingin bangkit di minggu ke depan. Tapi kalau kita lihat dari positioningnya Alter Ego pinter banget, dia langsung ngirim
dua playernya untuk ngejagain Boom di bagian luar sana. Bahkan ada sebuah backstep dari bagian belakang. Alpha 7 berhasil untuk mendapatkan satu player dari Boom. Pergerakan dari Boom pincang, sementara waktu juga dari Okta sudah mulai memasak granat. Ini dia jurus pelempar granat menuju ke arah mantan, dan nampaknya tembakan dari Rosemary cukup tajam. Kembali dijatuhkan satu player, Kima yang tidak berdaya. Voin pun masih bisa mendapatkan ruang gerak, dan Boom Esports dipulangkan begitu saja dari Sunhawk. Rosemary sudah setidaknya tadi saya lihat mengumpulkan 6 elimination. Rosemary ingin membuktikan bahwa dia bukanlah investasi bodong untuk alter ego, karena Rosemary datangkan untuk hal-hal seperti ini, Cijel. Dan inilah pembuktiannya, inilah saatnya mereka untuk bergerak kembali dan mencari di manakah mangsa-mangsa berikutnya Voin. Akankah dia bisa membalikan keadaan karena posisinya mereka kalah atau tidak unggul dari segi kuantitas player? Terus kita saksikan bagaimana pencarian informasi terlebih dahulu, screening terlebih dahulu. Voin sudah berulang kali menghadapi situasi seperti ini. Kalau kita lihat dari top 2-nya banyak yang sudah dilalui oleh Voin, sehingga mereka harusnya lebih tahu apa yang bisa dilakukan saat situasi dua pemain atau dua tim terakhir yang ada di sebuah map. Rosemary dipaksa untuk bergerak oleh Blue Zone juga karena udah mulai menyakitkan Blue Zone-nya. Menembak kembali ke arah bagian depan, pressuring fire, posisinya udah mulai ketahuan juga through the smoke. Rosemary berhasil kembali untuk mendapatkan seorang Alpha 7. Ini bahaya untuk Voin karena hanya tersisa dua player saja, Maxiu 7 dan juga Lapar 7. Tapi mampukah dua tiki-taka dari Voin ini membalikan keadaan, Sasuke? Sulit pastinya kalau kita lihat dari segi jumlah pemain. Mereka terlalu sedikit dan juga didesak. Bahkan saat ini lebih didesak lagi. Sudah ada satu pemain yang dikirimkan, knockdown didapatkan. Ini adalah satu peluang yang bisa dihasilkan oleh Voin. Tapi apa daya, satu yang terakhir sudah ketahuan. Dan winner chicken dinner akhirnya didapatkan oleh Alter Ego Ares. Harus menunggu berbagai-bagai match. Harus menunggu 4 hari untuk mereka makan ayam. Alter Ego, go! Ini dia akhirnya mereka bisa menggaungkan hal tersebut di GH mereka setelah diangkat oleh Rosemary. Kali ini bener ya, Rosemary untuk di match kali ini. Ya, membuktikan kalau dia bukan investasi bodong, karena banyak yang mengatakan Rosemary investasi bodong, didatengin ternyata tidak sebegitunya. Dan dia membuktikan, dia membungkam di match kali ini. Rosemary yang memang menjadi MVP season kemarin, dia bukanlah one season wonder. Dia bisa terus bermain dengan baik seperti saat dia bermain di GPX. Gila sih, ini gokil sih Alter Ego ya. Kemarin mereka turu lagi kalau kita lihat ya. Tapi untuk di hari ini mereka langsung comeback begitu saja. Dan dengan kombinasi Potato, Fnatic, Potato